Peristiwa bersejarah. Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Langkah tegas menyelamatkan bangsa. Sebuah keputusan besar yang mengubah perjalanan sejarah Indonesia. Sebelum lanjut, perkenalkan dulu. Nama saya Rafael Aguero Haryanto dari kelas 9E. Kali ini saya akan membawakan materi Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pendahuluan. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah langkah tegas Soekarno untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis politik. Namun, keputusan ini juga menimbulkan dampak besar pada sistem pemerintahan di masa depan. Lalu, apa yang terjadi jika dekrit presiden tidak dikeluarkan? Kondisi Indonesia sebelum dekrit dikeluarkan. Sebelum dekrit dikeluarkan, Indonesia menghadapi banyak permasalahan politik, seperti konstituante gagal menyusun undang-undang dasar baru, ketidakstabilan politik akibat perdebatan ideologi, usulan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 ditolak oleh sebagian besar anggota konstituante, dan yang terakhir, terjadinya ketegangan antara kelompok nasionalis, Islam, dan komunis. Alasan-alasan dikeluarkannya dekrit. Ada beberapa alasan utama yang membuat Soekarno mengeluarkan dekrit. Antara lain, 1. Kegagalan konstituante dalam menyusun undang-undang baru. 2. Ancaman perpecahan bangsa akibat konflik ideologi. 3. Keinginan untuk kembali ke UUD 1945 sebagai solusi terbaik. 4. Soekarno ingin menguatkan kepemimpinan dan mempercepat pembangunan. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berisi 3 poin utama, yaitu yang pertama, pembubaran konstituante, yang kedua, kembali ke UUD 1945 sebagai dasar negara, yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dampak positif dekrit. Dekrit membawa beberapa dampak positif bagi Indonesia, yaitu stabilitas politik lebih terjaga, pemerintah menjadi lebih efektif dan tidak terpecah, UUD 1945 memberikan sistem pemerintahan yang jelas, dan mempercepat proses pembangunan nasional. Dampak negatif dekrit. Tentunya, dekrit juga memiliki beberapa dampak negatif, seperti awal dari sistem pemerintahan otoriter di bawah Soekarno. Demokrasi terpimpin menggantikan sistem demokrasi liberal, kekuasaan lebih terpusat pada presiden, dan beberapa kelompok merasa hak politik mereka dirampas. Kontroversi dekrit presiden. Dekrit ini menimbulkan perdebatan di kalangan politisi dan masyarakat. Terdapat dua kubu di sini. Yang pertama, para pendukungnya. Para pendukungnya memiliki beberapa alasan, seperti UUD 1945 lebih sesuai dengan kondisi Indonesia dan dapat mencegah perpecahan nasional. Penentang-penentangnya juga memiliki beberapa alasan. Yang pertama, awal dari kepemimpinan otoriter. 2. Mengabaikan demokrasi dan peran konstituante, dan yang terakhir dapat menghapus sistem parlementer yang lebih demokratis. Kesimpulannya, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah langkah drastis yang diambil untuk mengatasi krisis politik oleh Soekarno. Dampaknya positif dalam menstabilkan negara, tetapi juga membuka jalan bagi sistem pemerintahan yang lebih otoriter. Ada satu kata yang terkenal dari Soekarno, yaitu revolusi belum selesai. Demikian pemaparan saya tentang Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan yang menjadi titik balik dalam perjalanan konstitusi Indonesia. Semoga kita bisa mengambil pelajaran bagi sejarah untuk membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.